Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdatul Ais. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu makiyah dan ilmu madaniyah. Baik, langsung saja. Pengertian ilmu makiyah dan ilmu madaniyah. Terdapat beberapa definisi mengenai ilmu makiyah dan ilmu madaniyah yang telah ditemukan oleh beberapa ulama, yang masing-masing dari ulama tersebut memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh setiap ulama. Dalam menetapkan makiyah dan madaniyah suatu surah, pendapat-pendapat tersebut dibagi menjadi 3 definisi, yaitu berdasarkan tempat turunnya suatu surah atau ayat, sesuai namanya. Makiyah merupakan suatu atau ayat yang diturunkan di kota Mekah dan di sekitarnya, seperti ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan sekitarnya. Sedangkan ayat atau surat madaniyah merupakan surah atau ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya, seperti ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di Badar, Uhud, dan sekitarnya. Yang kedua, berdasarkan khitab atau seruan. Ayat khitab atau seruan yang terdapat dalam surah atau ayat makiyah ditujukan untuk masyarakat atau penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Yang ketiga, berdasarkan waktu turunnya ayat atau surah. Makiyah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah ke Madinah, sekalipun ayat atau surah tersebut diturunkan di luar kota Mekah. Sedangkan surah atau ayat madaniyah diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah ke kota Madinah, walaupun terdapat ayat atau surah yang diturunkan di luar kota Madinah. Ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Yang pertama, makiyah, ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrah atau saat Nabi berada di Mekah. Adapun isi kandungannya berkaitan dengan akidah manusia, seperti yang pertama, dakwah kepada tauhid. Yang kedua, pembuktian mengenai risalah, kebangkitan, dan hari pembalasan. Yang ketiga, argumentasi terhadap orang musyrik. Yang keempat, cerita nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. 2. Madaniyah, ayat atau surah yang diturunkan setelah hijrah atau saat Nabi berada di Madinah. Isi kandungannya berkaitan dengan hukum keluarga, sosial, perintah jihad, dan rincian perundang-undang, seperti yang pertama, meletakkan dasar-dasar umum bagi perundang-undang. Yang kedua, akhlak yang mulia. Yang ketiga, pengambilan sikap tegas terhadap kriminalitas. Selanjutnya, klasifikasi makiyah dan madaniyah.
cukup sekian dari saya.